Mas Hakim juga melanjutkan kuliah pada tahun 2018 di UGM, baik itu Magister Manajemen International Program juga, lulus pada tahun 2021, dan di tengah-tengah Mas Hakim ini sebagai mahasiswa UGM, dia juga mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Prancis gitu ya. Wah, keren banget kan? Dan juga 2021 Mas Hakim juga menyelesaikan program sekolah bisnisnya di Prancis ini. Pada tahun 2020 Mas Hakim ini membuat platform Self Learning Center, dan 2021 Mas Hakim bergabung dengan Autocons 3D City ya sebagai Head of Business Development. Dan Mas Hakim juga aktif sebagai pembicara di beberapa webinar dan juga seminar dari tahun 2018 sampai saat ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, karena aku nggak mau panjang lebar ngomong, jadi nanti aku langsung, kayaknya Mas Hakim juga udah hadir di tengah-tengah kita. Nah, kita sapa dulu kali ya. Halo, Mas Hakim, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hakim, gimana nih kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, baik. Ini agak Baik ya? grogi juga ternyata ya. Baik, iya. Gimana nih Mas perasaannya bisa ketemu sama teman-teman malam hari ini? Sama Asokamet. Senang banget nih, ternyata ada sampai ratusan orang ya. Iya, Ini benar. unexpected banget. Benar banget. Karena kemarin yang daftar tuh 599, 600 kurang 1 lah ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa join semua gitu. Amin. Oke deh. Karena teman-teman mungkin udah nggak sabar nih Mas nih, pengen dengerin materi di Mas Hakim, karena pengalamannya kayak banyak banget gitu ya. Di pengalaman, banyak banget dan bisa dibagikan ke teman-teman. Mas Hakim udah siap untuk menyampaikan materi? Bismillah, oke siap. Oke, kalau gitu silakan Mas Hakim. Oke, thank you Mbak Anis atas waktunya. Iya, Teman-teman semua. sama-sama. Ini suara saya cukup jelas ya. Ada Jelas. teman-teman yang nggak bisa dengar suara saya, bisa tulis di kolom komentar nanti, atau di kolom chat. Oke, mungkin saya langsung share screen. Oke, masuk. Nah, terima kasih Asoka, terima kasih Mbak Anis, terima kasih Mbak Indah sudah memberikan waktu kepada saya. Hari ini kita akan sharing bareng-bareng membahas tentang critical thinking, a way to be the best version of yourself. Oke, judulnya keren banget nih, the best version of yourself. Saya mendengar kata-kata ini itu tahun 2011. Mendengar dari Becky Tumewu. Kalau nggak tahu ya mungkin dia itu artis yang cukup senior, dan sekarang beliau itu membuat suatu perusahaan namanya Talking. Talking itu intinya adalah bagaimana kita belajar public speaking seperti itu. Nah, pada waktu itu Becky Tumewu membicarakan tentang be yourself, just better. Jadi kita nggak usah menjadi seperti orang lain, nggak usah menjadi seperti artis Korea yang tadi baru saya tonton ya sebelum acara ini. Nggak usah jadi mungkin Nadiem Makarim atau mungkin jadi influencer yang keren. Cukup jadi diri kita, tapi terus melangkah lebih baik gitu. Nah, ini baru judul ya ini, jadi tenang saja. Oke, kenalan dulu. Tadi Mbak Anis sudah membicarakan tentang masa lalu saya. Asik. Oke, kenalan tipis-tipis lagi. Mungkin tadi ada yang sedikit belum mendengarkan. Oke, ini ada background pendidikan dan juga pengalaman kerja saya. S1 saya adalah International Program FBEII di Yogyakarta. Itu tahun 2008 dan lulus tahun 2011, jadi 10 tahun yang lalu. Cukup senior ya, tapi nggak masalah. Kita tetap belajar bareng di sini. Nah, begitu lulus S1, saya bekerja dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ODP di BNI dan mendapatkan posisi di Banda Aceh. Gitu.
Nah, ODP itu adalah salah satu program bergengsi dari bank. Biasanya kalau kita masuk dari teller, itu untuk mendapatkan posisi ODP, itu membutuhkan waktu 5 tahun jika kita kerja dengan baik begitu. Nah, setelah saya resign dari BNI, kemudian saya mendirikan Bank Bed and Breakfast. Itu adalah penginapan buat traveler yang 80-90% dari tamunya adalah orang luar negeri, terutama dari Eropa, dari Jerman, Inggris dan Prancis begitu. Wah, ini pesertanya terus berdatangan nih, keren banget. Nah, setelah itu saya kuliah di MBA UGM dan mendaftarkan di internasional program. Dan ketika tahun 2019 saya mendapatkan beasiswa EV Excellent, atau kalau orang Prancisnya bilangnya EV Excellent, Bruce de EV Excellent, kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini dari pemerintahan Prancis, dan saya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di ESC Clermont Business School. Ini adalah business school yang ada di kota Clermont-Ferrand, sekitar 2 jam naik kendaraan umum dari kota Lyon. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kota Clermont-Ferrand ya, karena Prancis itu cara membaca kotanya juga berbeda, cara membacanya juga beda, jadi kemungkinan kalau nggak familiar itu sangat wajar. Nah, di tengah saya studi, saya harus pulang ke Indonesia karena pandemi, dan akhirnya saya membuat Safa Learning Center yang alasannya adalah saya ingin berbagi dengan teman-teman semua karena saya merasa ada ilmu yang unik yang saya dapat di luar seperti itu. Seperti ilmu bersosial, bagaimana cara belajar orang-orang Prancis, orang-orang Italia pun juga ternyata cara belajar yang berbeda, orang Jerman pun berbeda lagi seperti itu. Nah, saya ingin sharing pada teman-teman semua. Tapi saya bukan orang yang paling pintar, jadi saya nggak bisa sharing sendirian. Akhirnya saya ngajakin teman-teman yang lain. Begitu, guys. Nanti kok nggak bisa. Oke. Nah, setelah itu sekitar Agustus ini saya mendapatkan kesempatan untuk join di sebuah startup sebagai Head of Business Development. Startupnya itu adalah Autocons. Nah, Autocons ini berfokus pada pengembangan teknologi untuk konstruksi. Salah satunya teknologinya adalah 3D printing for construction. Nah, Autocons ini mengembangkan mesin yang bisa ngeprint 3D itu rumah life size. Jadi rumah ukuran 36, 49 seperti itu akan bisa kita print. Jadi kayak kalau teman-teman tahu 3D printing yang buat plastik, nah itu ukurannya digedein dan ngeprintnya rumah begitu. Oke, sekarang kita maju. Oh iya, sebelumnya kenalan dulu nih sama Safa Learning Center, karena tadi kan udah kenal sama Asoka ya. Nah, Safa Learning Center ini kurang lebih kami ingin mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia agar dapat bersaing dengan sumber daya manusia di luar negeri, sehingga sumber daya manusia Indonesia itu dilirik begitu. Karena selama ini jujur ketika ngomongin Indonesia di luar, mereka akan kadang-kadang nggak ada bayangan Indonesia itu seperti apa sih. Berbeda dengan ngomongin India. India itu orang-orang sudah tahu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya seperti apa, negaranya di mana seperti apa, ataupun Thailand, orang-orang sudah tahu. Bahkan Singapura yang kecil banget itu pun orang-orang di Eropa itu sudah tahu. Sedangkan Indonesia mau basa-basi pun nggak tahu kan karena nggak tahu apa-apa sama sekali. Jadi mau basa-basi mau negara yang di sana ya itu pun nggak tahu. Gitu. Nah, kami ini ingin memperkenalkan dan menaikkan sumber daya manusianya Indonesia agar menjadi go internasional. Gitu, teman-teman. Oke, sekarang sebelum kita membahas critical thinking, kita ngomongin dulu nih
Ini menurut teman-teman ditulis di kolom chat ya. Ini gelasnya half full atau half empty? Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ditulis. Half full atau half empty? Ditulis dulu. Atau gelas ini sebenarnya tidak ada. Nihilisme ya. Gitu. Waduh, banyak banget. Ayo kita baca. Half full. Apa tadi ya? Kok ada yang beda? Half breadth, apa half breadth? Oke. Half full semua. Oke, keren. Oke, stop teman-teman. Kayaknya stop dulu ya. Nah, kebanyakan jawabannya adalah half full. Tapi apa sih jawaban yang tepat dari sini? Menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah gelas ini adalah half full dan half empty. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang menanyakan apakah gelas ini half full atau half empty, maka teman-teman akan mengambil salah satu dari dua jawaban tersebut. Padahal belum tentu. Bisa jadi jawaban dua-duanya itu benar dan bisa jadi juga dua-duanya itu salah. Gitu. Nah, dalam kasus ini gelasnya tersebut adalah consist of half empty di atasnya dan half full di bawahnya. Jadi gelas ini adalah half full dan half empty. Gitu. Jadi apa sih critical thinking itu? Barusan kita praktekin dulu small thing about critical thinking. Jadi critical thinking adalah think the unthinkable. Ketika kita digiring untuk memilih salah satu antara half full atau half empty, coba kita think the unthinkable. Bahwa gelasnya itu juga dua-duanya benar. Half full benar, half empty juga benar. Gitu. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan think the unthinkable tersebut? Jadi, teman-teman, otak kita itu seperti smartphone. Smartphone ini ya. Nah, smartphone itu bisa memproses data sesuai dengan apa yang terinstal di sini. Gitu. Jadi misalnya teman-teman itu pernah nggak nih dikirimin data PDF gitu kan, terus mau dibuka di HP, tapi ternyata HP-nya nggak bisa buka karena HP-nya teman-teman belum menginstal aplikasi yang untuk buka PDF. Nah, otak kita juga kayak gitu nih. Otak kita disuruh mikirin soal apa ya? Mikirin tentang bahasa Prancis deh gitu. Nah, karena kita belum pernah belajar bahasa Prancis, maka otak kita akan ngeblank. Nggak tahu merespon apa, nggak tahu kata itu kata apa gitu. Atau yang kedua, kalau di handphone itu kan kadang ada yang ini nih, yang kalau datanya itu nggak bisa dibuka, terus pakai aplikasi lain untuk membukanya gitu kan. Nah, ini siapa yang jatuh nih barusan? Oke, teman-teman boleh di mute dulu ya yang lain. Oke, kadang kan kalau misalnya kita buka PDF terus HP-nya ngasih saran, file ini bisa dibuka pakai ini nih gitu. Nah, setelah dibuka pakai aplikasi tersebut, ternyata nggak bisa. Datanya ternyata tidak terbaca atau mungkin jadi data yang pecah atau bagaimana seperti itu. Otak kita juga seperti itu, teman-teman. Ada data baru atau informasi baru yang kita terima, tapi kita nggak paham. Terus otak kita melakukan yang namanya cocok logi. Wah, ini kayaknya cocok nih, ini ke sini. Ini pasti masuk akalnya begini. Nah, cocok logi itu bisa banget menjadikan data atau informasi yang masuk ke kita itu salah tangkap, salah persepsi, dan akhirnya salah sangka. Kalau nggak percaya nih teman-teman, kita ada kuis nih. Awal-awal langsung ada kuis ya. Oke, ini syaratnya ada 3. Pertama, jangan Google. Kedua, teman-teman ada waktu 10 detik. Ketiga, tulis di kolom chat. Oke, setelah saya perlihatkan nanti kata-kata ini, itu teman-teman langsung tulis di kolom chat.
Oke, nggak perlu diaba-abain lagi ya. Nah, nanti ketika 10 detik, saya langsung ganti lagi. Oke, siap-siap. Perhatikan. Oke, saya sudah terbuka lagi. Oke, siap-siap. Perhatikan screen-nya. 3, 2, 1. Apa ini? Ayo, nggak ada yang nulis di kolom chat? Ayo, ini nggak ada yang nulis di kolom chat nih, kayaknya nih. Tetangga Amsterdam, bendungan. Belum pernah dengar, Kak, bendungan. Oke, I never heard it. Waduh, bendungan, blank. Amsterdam? Oke. Tanda tanya. Oke, cool. Bukan yang di atasnya, di bawahnya. Oke, stop. Segitu aja. Ini, teman-teman, adalah nama ayah saya. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu karena teman-teman nggak pernah dapat informasi tersebut. Dan nama ayah saya cukup unik. Saya baru menemukannya ini dan saya Google juga nggak nemu. Jadi teman-teman kemungkinan besar nggak akan menemukannya di Google begitu. Nah, ini contoh tadi cocok logi yang terjadi ketika ada nama dam di belakangnya, maka teman-teman akan menyangka ini bendungan. Ada juga yang menyangka ini bahasa Belanda atau nama tempat di Belanda, seperti itu. Nah, inilah bukti bahwa otak kita tidak bisa melogika semua hal ketika otak kita tidak punya informasi yang tepat untuk hal tersebut. Ini masih ditulis juga. Sudah kuduga nama orang. Oke. Nah, karena kita nggak punya informasi sama sekali atau zero information about it, kita nggak bisa mikirin hal tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, lalu apa sih ini? Apa hubungannya sama critical thinking? Ada banget nih. Kenapa kita harus berpikir kritis? Nih, kenapa teman-teman? Kenapa kita harus berpikir kritis? Berpikir kritis itu membantu kita dalam memilih decision yang paling benar. Karena ketika kita tidak punya banyak informasi di kepala kita, maka keputusan-keputusan yang kita ambil bisa jadi salah. Hanya karena melihat warnanya merah, belum tentu cabai itu sama dengan stroberi. Walaupun buah durian itu berduri, belum tentu isinya nggak enak. Gitu. Nah, seperti itulah. Oke. Nah, dan di dunia ini decision itu nggak cuma A dan B saja, gitu. Dan keterbatasan informasi itu juga bisa ngelit kita ke decision yang salah. Nih contoh lagi nih, sedikit curhat ya, soalnya contohnya ya. Contoh apartemen namanya Stud City di kota Clermont-Ferrand. Ini adalah apartemen, tapi apartemen saya yang waktu itu tinggal, tapi roomnya bukan ini. Tapi mirip-mirip lah roomnya. Harganya adalah 450 euro atau sekitar 7,5 juta per bulan. Nah, menurut teman-teman mahal atau murah nih? Yuk, kolom chat lagi. Mahal atau murah? Mahal, murah, standar, mahal, ekspensif, mahal, relatif. Oke. Iya, medulorokan. Ora apa-apa. Itu meduloro. Oke. Nah, kalian itu bilang mahal, kenapa? Atau murah itu kenapa? Biasanya kalau orang bilang mahal atau murah itu ada pembandingnya. Nah, kemungkinan teman-teman itu membandingkan dengan harga di Indonesia. Apalagi di tempat saya di Yogyakarta, itu apartemen atau kos-kosan itu murah sewanya. Nah, keputusan teman-teman itu belum tepat. Karena ketika teman-teman itu mengatakan sebuah apartemen ini murah atau mahal,
teman-teman harus ada pembandingnya dong. Sedangkan ketika informasi teman-teman itu terbatas, hanya pada harga euro atau rupiahnya per bulan ini, pasti teman-teman akan tergiring untuk membandingkan di Indonesia. Kemudian karena masih terasa mahal, maka teman-teman akan membuat atau mengadjust sendiri standar-standarnya gitu. Nah, itu bukan cara yang tepat. Wah, ini sebentar nih ada yang komennya panjang lebar. Kembali ke dalam interior atau desain atau isi ruangan dalam apartemen tersebut. Jadi relatif dan opsional. Hampir nih, jadi teman-teman sudah mulai terbuka untuk melihat bukan hanya harga atau harga per bulannya, euro atau rupiahnya yang ada di layar. Nah, teman-teman harus punya pembanding juga, dan pembandingnya itu harus sepadan, apple to apple. Oke, ketika teman-teman melihat apartemen ini atau harga apartemen ini, teman-teman juga harus lihat dong atau nyari dong apartemen yang lain, minimal di kota yang sama lah gitu. Dari situ teman-teman akan tahu apakah apartemen ini mahal atau murah begitu. Nah, di dunia ini sebenarnya decision itu nggak hanya mahal atau murah, yes atau no, A atau B, gas atau rem, enggak. Decision di dunia ini atau di kehidupan nyata ini itu bisa banyak sekali variabelnya, banyak sekali pilihannya. Ada A, B, C, D, E, G, dan lain sebagainya. Contoh nih, teman-teman yang baru masuk kuliah atau mungkin akan masuk kuliah, pasti kebingungan mau milih jurusan apa, di kota apa, di kampus apa, gitu kan. Contoh kampus saya dulu. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi aja, satu fakultas itu ada 3 jurusan. Akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Belum lagi alternatifnya itu ada internasional program. Jadi dikali 3 lagi, dikali 2, dikali 2 jadinya ada 6. Itu baru satu kampus. Belum kalau teman-teman itu memilihnya antara kampus A dan kampus B, atau dari kota A ke kota B. Aku mau kuliah di kota apa ya, gitu kan? Kota tersebut udah banyak kampusnya, banyak jurusannya. Nah, seperti itulah pilihan yang ada di dunia ini. Nggak hanya A atau B, yes or no. Gitu. Dan critical thinking itu sangat membantu banget teman-teman untuk berpikir atau mengambil decision yang ada. Oke, berikutnya, how we can learn critical thinking. Bagaimana kita bisa belajar untuk berpikir kritis. Nih, kenalan nih sama Bapak Sir Isaac Newton. Beliau itu ketika isolasi mandiri atau lockdown pada zamannya, beliau itu rebahan di bawah pohon apel. Kemudian buah apelnya itu jatuh di kepalanya. Apa yang terjadi? Nah, ketika Sir Isaac Newton ini kejatuhan buah apel, karena beliau ini punya critical thinking mentality, jadi dia punya mental berpikir kritis, maka terjadilah hal besar. Beliau menemukan rumusan gravitasi, menemukan bahwa adanya gravitasi, kemudian juga dia dia paham tentang apa itu gravitasi, kemudian dihitung gitu, dan jadilah kalau salah G sama dengan 9,8. Coba kalau Sir Isaac Newton itu nggak punya mental berpikir kritis, ketika dia kejatuhan buah apel, dia malah sambat nanti, marah-marah. Nah, aduh, apa sih ini buah kepala aja, nyakitin kepala aja. Aku lagi enak-enak rebahan nih di bawah pohon apel, kok malah ngejatuhin aku gitu. Nah, tapi karena Sir Isaac Newton ini
punya mental berpikir kritis, maka dia tidak sambat gitu aja, tapi dia akhirnya menemukan rumus gravitasi. Oke, selain mental berpikir kritis, hal yang kita butuhkan untuk belajar berpikir kritis adalah keep asking question. Sir Isaac Newton tadi ketika kejatuhan buah apel, dia ini menanyakan kok buahnya jatuh ke bawah, kok buahnya bisa jatuh, apa yang menyebabkan buah ini jatuh, gitu kan? Bukan ada dendam apa sih pohon apel ini sama aku? Enggak kayak gitu. Nah, pertanyaannya itu lebih ke the right question. Kemudian Sir Isaac Newton pun mencari jawaban di tempat yang benar. Dia berpikir, kemudian dia juga mengambil atau mencari referensi-referensi terkait, dan akhirnya terjadilah rumus gravitasi tersebut. Coba misalnya kita pengen nanyain atau pengen tahu tentang nuklir, kemudian kita tanyanya ke ahli ekonomi, gitu misalnya. Apa yang akan menjadi jawaban? Kemungkinan ahli ekonomi itu bisa jawab, cuman nggak akan memuaskan pertanyaan teman-teman semua, karena dia bukan tempat yang tepat untuk mencari jawaban tentang nuklir. Vice versa, ketika teman-teman mencari pertanyaan tentang ekonomi, kemudian teman-teman mencari atau bertanya ke ahli nuklir, jawabannya juga pasti tidak memuaskan teman-teman, gitu. Karena orang-orang tersebut bukan pakarnya, orang-orang tersebut bukan pakar dari atau tempat yang tepat untuk teman-teman mencari jawaban, gitu. Nah, ini ada Bapak Apple yang lain nih, Steve Jobs. Steve Jobs pernah berkata, "Stay hungry and stay foolish." Nah, apa nih maksudnya stay hungry? Stay hungry di sini adalah keep asking question tadi. Hungry dengan informasi, dengan jawaban, dengan truth, dengan kebenaran, dan stay foolish. Dan teman-teman itu tetap merasa bodoh lah. Karena dengan merasa bodoh, teman-teman itu akan terbuka pikirannya, akan menyerap informasi lebih banyak lagi. Karena ketika otak kita itu seperti spons, ya. Ketika spons itu sudah berisi air, maka spons itu tidak bisa menyerap air begitu banyak. Tapi ketika spons itu kering, seperti halnya otak kita juga kering atau merasa bodoh karena merasa tidak ada informasi atau tidak ada tidak tahu, maka akan menyerap informasi lebih banyak. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Apple juga nih. Glean Expert Class itu adalah salah satu tempat buat teman-teman untuk menambah pengetahuan teman-teman. Di Glean Expert Class, teman-teman bisa belajar nggak hanya tentang self development, tapi juga tentang soft skill. Jadi teman-teman bisa belajar banyak hal di sini, dan kemungkinan teman-teman untuk menemukan tempat yang tepat untuk bertanya dan tempat yang tepat untuk belajar itu besar sekali. Jadi teman-teman bisa screenshot dulu alamatnya di gleans.com/id/expertclass, dan teman-teman bisa belajar banyak hal di sini. Gitu. Nah, jadi ini berbayar, Mas? Iya, benar berbayar. Ada yang 900, ada yang 99, ada yang 49, ada yang jutaan juga, tapi ada juga yang gratis. Nah, ketika teman-teman ini pengen belajar, kebetulan banget Safal Learning Center kerjasama dengan Glean Expert Class itu memberikan diskon 40% bagi teman-teman yang menggunakan kode SLC 40. Nah, ini di screenshot lagi juga boleh. Kodenya SLC 40 dan teman-teman akan mendapatkan diskon 40%. Bayangin aja belajar yang harganya 100.000 dapat diskon 40%, jadi tinggal bayar 60.000 aja. Enak banget kan? Yang 40.000 bisa buat jajan boba nih. Boba pakai topping-topping yang lain gitu kan. Enak banget. Nah, dari Glean Expert Class kita beranjak
ke tahun 1995. Ini adalah fotonya Bapak Wheeler. Dia waktu di foto ini lagi ngerampok 2 bank di Pittsburgh, Amerika, tanpa menggunakan topeng sama sekali. Dia pede banget nih, mukanya kelihatan Pak CCTV, mukanya dilihat sama banyak orang. Dia ngerasa dia nggak kelihatan sama orang-orang. Nah, 3 bulan kemudian polisi menyebarkan foto CCTV-nya Pak Wheeler ini lagi ngerampok. Dan hanya beberapa jam saja setelah fotonya tersebar, polisi-polisi itu berhasil menangkap Bapak Wheeler. Ketika Bapak Wheeler ini ditangkap, apa yang dia bilang? But I wore the juice. Tapi aku pakai jusnya. Kok aku ketangkep? Gimana sih? Gitu. Nah, di tahun 1999 di Cornell University, 2 profesor psikologi namanya David Dunning dan Justin Kruger, mereka itu terinspirasi dari kasusnya Bapak Wheeler tadi. Orang yang merampok bank dengan menggunakan orange juice di mukanya, dan dia berpikir kalau orange juice ini akan menghilangkan mukanya, merender mukanya dari kamera CCTV bank, sama seperti orange juice yang menghilangkan tulisan di tinta, di tulisan seperti itu. Nah, si Bapak Wheeler tadi, atau nama panjangnya MacArthur Wheeler, itu merasa bahwa hal tersebut masuk akal. Gitu. Nah, kok bisa gitu sih? Nah, dua profesor ini pun juga mereka penasaran, kok bisa ada orang yang kayak gitu. Nah, lalu tercetuslah yang namanya Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger atau Dunning-Kruger ya? Kayaknya Kruger deh. Nah, Dunning-Kruger effect ini dia mengkorelasikan antara kepercayaan seseorang dengan kompetensi seseorang. Dan tercetuslah kurva ini. Ada yang naik, kemudian turun, habis itu pelan-pelan naik lagi. Ini mungkin ada beberapa teman yang sudah tahu ya, tapi akan saya jelaskan lagi. Ketika seseorang ini tidak punya kompetensi sama sekali, 0, seperti di sudut kiri bawah, orang tersebut tidak akan percaya diri sama sekali. 0, percaya dirinya adalah 0. Tapi ketika orang tersebut belajar sedikit hal, atau belajar tentang satu hal aja, kepercayaan dirinya akan melonjak naik. Nah, naik di sini. Dan ini akan diperparah ketika kondisi surrounding-nya atau sosialnya itu dia didukung oleh orang-orang, atau kalau bahasa Jawanya dibombong, kalau bahasa Indonesianya kayaknya dibesarkan hatinya gitu. Misalnya ada orang yang baru belajar tentang misalnya tentang ilmu marketing lah, digital marketing. Kemudian dia merasa sudah tahu tentang digital marketing, karena pengetahuannya melonjak dari 0 menjadi 1, maka dia merasa sangat tinggi banget, sangat tahu banget. Akhirnya dia sharing ke sosial media, habis itu di sosial media teman-temannya pun pada nyorakin, wah keren banget, wah ajarin aku suhu, wah kamu hebat banget, ini belajar di mana gitu, misalnya gitu kan. Orangnya pun percaya diri karena digituin, dan akhirnya terjadilah Dunning-Kruger effect. Itu juga akan diperparah banget ketika seseorang itu tidak mengupgrade lagi dirinya, karena merasa sudah di atas banget, PD-nya sebenarnya, akhirnya dia tidak belajar lagi dan akhirnya dia akan stuck di situ, dan dia akan merasa paling tinggi dengan informasi yang terbatas. Wah, kayak gini, siapa nih yang pernah kayak gini? Jujur saya pernah ada di posisi ini, dan saya baru menyadari ketika akhirnya saya mempelajari sesuatu hal tersebut sedikit lebih banyak.
Saya waktu itu belajar tentang ekonomi Islam. Saya hanya tahu tentang riba, dan saya akhirnya menyebarkan tentang riba segala macam. Riba itu dosa, bla 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 gitu kan. Ternyata setelah saya belajar sedikit lebih banyak, ekonomi Islam itu ada banyak banget, nggak cuma riba. Ada horor, maisir, ada syirkah, ada yang lain-lain lagi. Dan saya nggak tahu banyak. Nah, akhirnya saya belajar, akhirnya saya ada di sini sekarang average. Nah, kondisi average ini sangat berbahaya juga ketika dia sudah confidence-nya itu berada di titik terbawah karena dia merasa bahwa dia sudah belajar banyak, tetapi dia masih belum tahu banyak nih, ada banyak hal yang belum dia kuasai. Akhirnya dia nggak pede. Kalau dia terus stop di sini, maka confidence-nya akan menurun. Tetapi kalau dia akan terus continue belajar, continue upgrade diri, kemudian juga menambah skill, with the best version of us, itu kita akan menjadi lebih pede lagi dan akan menjadi di taraf expert di sini, teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasinya. Seseorang ini yang baru belajar satu hal, kemudian dia pede banget dan akhirnya disupport oleh teman-temannya. Teman-temannya itu juga ada yang support karena ngebombong tadi atau membesarkan hati, ada juga yang ikut karena melihat kepercayaan diriannya dan merasa yakin. Di tengah ini adalah orang yang sudah belajar tapi merasa masih banyak yang belum dia ketahui. Yang mendukung pun juga diam-diam aja kan, karena yang tengah ini dia merasa nggak percaya diri, nggak ngomong apa-apa, jadi nggak tahu nih state-nya itu ada di mana. Sedangkan yang di kanan dia itu sudah expert, dia sudah tahu apa yang dia tahu dan tahu apa yang masnya yang di kiri ini tidak tahu apa yang mbak-mbak di tengah ini tidak tahu juga. Begitu. Nah, karena dia udah expert, dia nggak perlu lagi dong bersuara-suara berkeras-keras, bersesumbar seperti masnya di kiri. Akhirnya pendukungnya pun juga kalem-kalem aja gitu. Nah, Dunning-Kruger effect ini sangat bahaya ketika orang yang ada di kiri ini menjadi orang-orang penentu kebijakan. Ada juga ketika orang yang ada di kiri ini menjadi influencer. Karena hanya tahu sedikit, akhirnya dia menyebarkan informasi tersebut out of confidence, not because of the information, tapi karena PD. Dan ketika dikontra oleh orang yang tengah atau orang yang expert, dia akan merasa bahwa dua orang di kanannya ini tidak tahu apa-apa dan akan make up another information yang palsu itu. Nah, berikutnya, dari mana kita bisa memulai mengaplikasikan critical thinking? Dari mana, teman-teman? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab di kolom chat? Organisasi. Oke, ini dari Daniel Wisnugroho. Apa ini? Amisari dari USU. Ini titik sama plus aja. Apakah itu kode? Ketika kita paham, dari sekarang dari mana saja banyak bergaul, kebiasaan sehari-hari. Oke. Dimanapun. Oke. Sebenarnya ada yang di mana? Ada suatu tempat di mana kita bisa mengaplikasikannya dengan benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. We can start with you guys. We can start with ourselves. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Tapi Kapten Amerika ini nunjuk you itu maksudnya kalian ya, bukan nunjuk ke orang lain. Lu aja dulu lah, bukan gitu. Tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Makanan. Nah, makasih Kapten. Oke. Ada makanan. Makanan apa tuh? Oke, ini siapa nih yang open mic lagi? Oke, nah, kita akan start the critical thinking from ourselves, okay? Because we are talking about the best version of us. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan critical thinking kepada diri kita sendiri?
langkah awal yang bisa kita lakukan adalah mendiagnosa diri kita secara tipis-tipis, ya, bukan mendiagnosa banget ya, diagnosa tipis-tipis gitu aja. Apakah kita benar-benar sudah kompeten di bidang yang kita anggap kita kompeten? Misalnya nih, saya udah ngomongin critical thinking di sini, saya juga berkaca, apakah aku benar-benar kompeten buat ngomongin di sini? Atau aku juga termasuk kena Dunning-Kruger effect tadi? Apakah ilmu yang aku dapatkan ini udah benar? Ataukah ilmu ini hanya ilmu ngarang-ngarang aja? Gitu, teman-teman. Bisa kita diagnosa diri kita sendiri di situ. Kemudian teman-teman juga bisa berpikir, apakah kita ini beneran happy? Ataukah hanya pura-pura happy di depan orang agar kita tidak ketinggalan sama orang lain. Orang lain kelihatan happy banget, jadi aku juga harus happy. Orang-orang berpacaran lagi bahagia-bahagianya, aku juga harus punya pacar yang membahagiakan. Aku teman-temanku punya kegiatan yang positif, aku harus punya kegiatan positif juga gitu. Apakah kita benar-benar happy dengan kegiatan kita ataukah hanya FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Ada teman yang pakai lagu TikTok yang terbaru, jadi kita juga harus ngikutin tren TikTok tersebut, ataukah kita ini memang benar-benar pengen melakukannya, bukan karena pengen ketinggalan, nggak pengen ketinggalan, gitu. Iya, gitu. FOMO. Kemudian apakah kita benar-benar healthy? Apakah kita benar-benar sehat? Sehat luar dalam, fisiknya sehat, dan juga mental kita sehat. Ataukah kita terlalu banyak overthinking tadi? Overthinking. Overthinking itu gimana ya? Kayak mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi kebanyakan mikir. Over itu padahal artinya berakhir ya kan? Game over itu berakhir. Thinking itu mikir. Tapi ketika jadi overthinking, mikirnya nggak berhenti-berhenti, nggak berakhir gitu. Misalnya gitu. Nah, ataukah jalan kita ini sudah berada di jalan yang benar? Nah, kalau kita merasa jalan kita di jalan yang benar, kebenaran yang mana yang kita ambil? Apakah kebenaran yang sesuai agama, sesuai culture, sesuai negara, atau sesuai masyarakat? Ataukah jalan yang kita ambil ini hanyalah jalan ikut-ikutan? Teman-teman pada magang, jadi aku harus ikut magang. Teman-teman pada bikin webinar, maka aku harus ikut webinar. Teman-teman, ini ada yang di laut nih. Wah, lagi di Gongjin. Oke, gitu. Sampai mana tadi ya? Oh iya, teman-teman yang sekarang nih, aduh aku agak lost tadi ya, gara-gara ada yang lagi di pinggir pantai. Oke, the right path, gitu kan? Nih, oh ya teman-teman, thank you ya yang sudah memberikan waktunya ikut webinar hari ini. Yang daripada bermalam mingguan, jalan-jalan sama teman, walaupun PPKM, tapi kayak ada mungkin sudah level berapa nggak tahu ya kan, lebih memilih sharing bersama dengan kami, dan mungkin juga yang suaranya kurang jelas, maaf banget, mungkin ada error, tapi semoga suaranya jelas untuk teman-teman yang lain. Oke. Nah, ngomongin tentang masalah ini, tentang the best version of us, yang bisa dimulai dari diri kita sendiri, itu kalau teman-teman nggak bisa mendiagnosa diri teman-teman dengan benar, itu nggak masalah. Karena teman-teman ini bukan ahlinya. Nah, teman-teman kalau pengen lebih dalam lagi menggali tentang dirinya, tentang apakah benar-benar sehat, benar-benar happy, benar-benar kompetens, atau berjalan di right path, atau di jalan yang benar, atau hanya FOMO aja, teman-teman bisa banget buat konsul ke Asoka Consulting.
dan katanya nih ada diskon 10% buat peserta di sini. Nah, ini benar atau enggak nih? 10% nanti tanya Mbak Anis ya di akhir. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan udah tentang di mana, apa, terus bagaimana. Sekarang kita menanyakan tentang when, kapan kita harus memulai bercritical thinking. Mungkin tadi ada yang sudah jawab ya, tapi akan kita langsung bahas di sini. Jawabannya adalah sekarang. Sekarang kita harus memulai bercritical thinking. Mungkin teman-teman nggak bisa langsung melakukan decision yang sesuai dengan critical thinking, tapi teman-teman bisa memulai dengan build the critical thinking mentality. Jadi mental berpikir kritis itu sudah dibangun dari sekarang. Jadi ketika ada stimulusnya, ada triggernya, teman-teman akan tahu apa yang akan dilakukan ketika orang berpikir kritis itu dihadapkan dengan hal tersebut. Misalnya nih, ketika ada isu tentang kalau ngomongin politik agak bahaya nih, soalnya nanti di-upload ya di YouTube. Oke, ada isu menarik tentang seorang artis misalnya. Oh, artisnya ini kata sebuah sumber melakukan hal A, kemudian sumber lain mengatakan artis ini melakukan hal B. Nah, kita terombang-ambing nih, milih yang A atau yang B, yang benar yang mana. Nah, teman-teman bisa melakukan critical thinking di situ. Ketika critical thinking mentality teman-teman sudah jadi. Yaitu apa? Seperti gelas kosong dan gelas isi tadi. Bisa jadi dua-duanya benar, bisa jadi dua-duanya tidak benar. Gitu. Oke, jadi mulai build critical thinking mentality teman-teman dari sekarang ya. Nah, sekarang who can think critically? Siapa yang bisa berpikir kritis? Jawabannya gampang banget. Enggak juga. Jawabannya adalah me or you. Me or you. Nah, kalau teman-teman kira-kira gimana? Me or you nih? Ketika saya mengatakan you, maka itu sebenarnya nggak tepat juga. Karena kita tidak bisa membuat orang lain melakukan sesuatu. Orang lain di luar kuasa kita, di luar tangan kita, di luar kuasa kita, jadi kita nggak bisa memerintah orang untuk melakukan sesuatu dan akan digaransi 100% orang itu melakukannya. Jadi misalnya, kamu berpikir kritis dong makanya, itu nggak bisa. Nggak bisa. Hal yang bisa hanya kita sendiri. Jadi, hey, aku berpikir kritis dong, itu bisa. Kenapa gitu? Karena kita adalah yang menguasai diri kita sendiri. Oke? Jadi, ketika kita berpikir kritis, kita pun akan tahu apa yang akan dilakukan, dan kita pun juga akan memberikan contoh kepada orang, kepada you yang lain, untuk berpikir kritis juga. Gitu. Oke, cepet banget ya. Kayaknya nggak sampai sejam tadi. Oke, for the summary, critical thinking itu start with you. I mean ourselves. You guys, the best version of you. Oke. Kemudian build critical thinking mentality terlebih dahulu. Jadi bermentallah berpikir kritis sebelum teman-teman mencoba berpikir kritis. Jadi mental berpikir kritis itu adalah think the unthinkable, berpikir apa yang tidak terpikirkan. Kemudian setelah itu keep asking question, terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan keep looking for the right answer in the right place. Oke, jadi carilah jawaban di tempat yang benar. Menanyakan tentang apa ilmu agama ya di ahli agama, jangan di bukan ahli agama. Menanyakan tentang psikologi ke ahli psikologi, jangan ke horoskop atau ke orang yang nggak ahli psikologi gitu. Itu nanti bakal beda banget hasilnya dan nggak
belum tentu memuaskan rasa keingintahuan kita gitu. Oke, dan yang terakhir adalah keep learning. Jadi teman-teman harus keep learning juga, otaknya diisi hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna untuk critical thinking, karena otak kita ini terbatas, sama dengan handphone kita, otak kita itu terbatas. Jadi jangan diisi dengan hal-hal yang tidak penting, isilah dengan hal-hal yang penting, sehingga ketika kita dihadapkan dengan critical thinking dan have to make decision, harus melakukan keputusan, kita bisa melakukan keputusan dengan benar dan tepat. Atau paling tidak, teman-teman tahu caranya apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersebut. Oke. Nah, oke, kita sudah selesai di penghujung slide. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Jangan lupa follow Safa Learning Center dan Asoka Consulting. Terima kasih. Kita kembalikan ke Mbak Anis. Oke, Mas Hakim, terima kasih banyak atas materinya. Wah, menarik banget ya teman-teman. Aku melihat ini loh Mas, teman-temannya itu pada interaktif ya. Jadi tiap Mas Hakim bertanya tuh pada jawab gitu loh. Oke, ini kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya boleh kali ya Mas ya? Oh ya, boleh banget, boleh banget. Ini tadi aku juga agak-agak skip karena ada yang bertanya di chat nih. Jadi aku baca dulu baru ngomong lagi. Ah, gitu. Oke, nah buat teman-teman di sini yang mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal gitu ya, mungkin tadi ada beberapa yang belum kejawab, boleh nih ditunggu pertanyaannya di kolom komentar ya. Ini kayaknya ada pertanyaan yang menarik nih di akhir nih. Boleh langsung dijawab aja Mas Hakim. Daniel Wisnugroho, Kak mau tanya, tadi dikatakan harus bisa menilai diri sendiri, tapi dalam ilmu psikologi tidak boleh untuk self-diagnose. Itu gimana Kak? Nah, self-diagnose nggak boleh, tapi aku katakan harus diagnosa diri sendiri ya. Nah, in my case, itu bukan benar-benar diagnos secara, secara klinis. Sama kayak kita lagi sakit, kan kita, wah aku badanku nggak enak nih, wah aku anget nih, dokter gitu kan. Jadi kita ngerasa nggak nyaman, akhirnya kita ke dokter. Wah gigiku sakit nih, ke dokter gigi lah gitu. Nah, keputusan-keputusan klinis akan diambil oleh ahlinya, dokter gigi, dokter rumah sakit, kemudian juga kalau misalnya matanya blur, ke dokter mata, seperti itu. Itu yang saya maksud dengan diagnosa sendiri. Jadi diagnosa tipis-tipis diri kita. Ini beneran happy atau enggak? Aku cuma ngikut aja nih. Wah, aku nggak nyaman nih, berarti tentang kondisiku sekarang. Langsung ke Asoka Consulting. Gitu. Benar banget. Mungkin aku bisa bantu lurusin ya Mas ya. Tadi kan tentang diagnosa itu emang agak sensitif gitu ya, karena di psikologi sendiri kan tidak boleh gitu untuk mendiagnosa. Nah mungkin ketika teman-teman udah dapat alarm nih dari dalam diri, kayaknya kok aku jadi lebih sensitif ya, kok aku sering nangis, sering ada simptom-simptom yang mungkin ada gejala-gejala yang tidak biasa. Nah disitulah mungkin kalian bisa tanyakan ke pihak yang lebih profesional gitu. Kalau nggak langsung ke Asoka Consulting aja. Kayak gitu. Oke. Mas Hakim ada pertanyaan lagi nih. Oke. Aduh, banyak banget ya. Ini Mbak Anis saja yang milihin deh. Oke, aku yang milihin ya Mas ya. Bentar. Ada yang menarik nih Mas. Ada nih, Mas Hakim, Kak Anis, jadi sebenarnya FOMO itu bagus nggak sih untuk critical thinking? Kalau tidak, pasrah dengan keadaan sekitar atau kebalikan FOMO merupakan hal normal nggak ya? Gitu. Dari Gabriela Parera. Gimana tuh Mas Hakim? Oke, Mbak Gabriela Parera. Ya. Menurut saya kebalikan FOMO itu bukan pasrah dengan keadaan sekitar. Fear of missing out itu takut ketinggalan tren, takut ketinggalan apa yang lagi hits gitu kan. Makanya ketika ada suatu misalnya tren di TikTok, kita langsung ikut. Dan gitu ya Mbak ya. Terus ada misalnya ada tempat baru, kita langsung datang ke sana.
Itu yang disebut FOMO. Jadi kayak kita itu takut ketinggalan, jadi kita mengikuti apa trennya gitu. Jadi bukan mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang benar atau yang apa ya yang ingin kita tuju, tapi lebih ke nggak mau ketinggalan teman-temannya gitu. Dan ketika kita FOMO itu kita tidak fokus kepada diri kita, tapi fokus kepada lingkungan kita. Lingkungannya ini lagi banyak yang apa sih TikTok sekarang itu trennya apa sih? Pokoknya lagi ngikutin tren TikTok itulah. Jadi aku harus ikut lah. Pokoknya gimana aku harus ikut. Tren bikin online shop thrift, baju thrift gitu. Oh aku harus ikut nih gitu. Tren tentang investasi atau apa sih yang saham itu kan. Jadi aku harus ikut. Padahal nggak tahu ilmunya gimana, padahal nggak tahu tujuannya kemana, pokoknya ikut karena takut ketinggalan orang-orang. Itu nggak baik. Gitu. Dan ketika kita ngambil keputusan karena FOMO, maka keputusan yang diambil itu kemungkinan tidak memuaskan kita semua. Gitu. Baik, terima kasih Mas Hakim. Sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mas. Apakah ada treatment yang bisa digunakan untuk meningkatkan critical thinking ini, mengingat sekarang sudah generasi 4.0 yang dimana semua sudah menggunakan teknologi? Pertanyaan dari Nur Saadah. Mana ya? Oh ya, digunakan untuk meningkatkan critical thinking ini, ingat kita ada generasi. Oke. 4.0 featuring critical thinking ya. Nah, teknologi itu adalah sesuatu yang netral. Ketika kita menggunakannya untuk hal yang baik, maka baiklah dia. Ketika kita menggunakannya untuk hal yang buruk, maka buruklah dia. Jadi, teknologi itu adalah hal yang menunjang kita untuk bisa berpikir kritis. Lalu gimana nih cara atau menggabungkan antara teknologi dengan berpikir kritis? Gampang banget. Nah, apa sih syaratnya berpikir kritis tadi? Mental, harus kita punya mental berpikir kritis dulu. Keep learning, keep asking question, keep looking for the answer in the right place. Teknologi bisa banget membantu kita mencari jawaban di tempat yang benar. Dulu zaman aku kecil ya, bukan kita ya, aku kecil, itu ketika ada pertanyaan, itu susah banget cari jawabannya. Bu, kenapa sih kok kita harus berhenti di lampu merah? Itu aku nggak tahu jawabannya. Baru ada tahu jawabannya SMP kalau nggak salah. Itu padahal aku nanya ini dari SD. Nah, zaman sekarang nih, ada pertanyaan sesilih apapun, selucu apapun, bisa kalian tanyain di Google. Nah, misalnya kenapa sih kok Muslim harus berpuasa di bulan Ramadan? Itu kita cari, nemu jawabannya. Kenapa Muslim berpuasa di bulan Ramadan? Gitu. Terus kenapa sih hari Minggu itu adalah hari libur? Gitu. Kenapa nggak Senin, Selasa, Rabu? Itu nanti ada jawabannya juga. Jadi untuk berpikir kritis, featuring teknologi itu malah memudahkan sekali ketika teman-teman sudah punya mental berpikir kritis. Nah, jadi keep building your critical thinking mentality. Gitu, teman-teman. Ya, Mbak Nur Saadah. Mungkin ada yang ditanya lagi? Mudah-mudahan terjawab ya, teman-teman. Oke nih, banyak banget nih Mas. Aku jadi bingung karena banyak yang naik-naik terus nih. Ya, ya. Ada yang bertanya. Ini dari Usu Ami. Oh iya, enggak. Tadi ada yang bertanya gini Mas. Kan critical thinking ini mungkin berkaitan dengan terus bertanya gitu ya. Apa sih yang membedakan critical thinking dengan kebanyakan bertanya? Katanya gitu. Ini dari Mutas. Oke. Ketika kita berpikir kritis, itu bertanya, keep asking itu udah benar, tapi belum komplit. Jadi selain keep asking, kita juga harus keep looking for answer in the right place. Jadi selain kita terus bertanya, kita juga terus mencari jawabannya sendiri, gitu. Sama kayak
kita udah punya HP nih, jadi kayak kenapa sih kok kok kopi bikin nggak ngantuk, terus kenapa kok kopi rasanya pahit gitu. Nah, jangan tanya-tanya terus belibet ya jadinya. Terus kita Google, kenapa kopi bikin nggak ngantuk? Oh, rupanya ada kafein. Kenapa kopi rasanya pahit? Oh, ternyata kafein juga. Nah, gitu. Nah, jadi antara tukang nanya sama critical thinking itu bedanya adalah orang berpikir kritis itu dia juga akan mencari jawabannya dan di tempat yang tepat gitu. Siapa tadi yang tanya ya? Oke. Oh iya, sebenarnya teman-teman maaf kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang tidak terjawab, mungkin bisa ke sosial media saya langsung atau sosial medianya Safa Learning Center. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, kalau nggak mager. Karena mungkin akan banyak pertanyaan kali ya Mas ya. Mas ada pertanyaan menarik lagi nih. Dari Usu Amisari. Izin bertanya, Bang, tadi kan salah satu yang membuat kita bisa berpikir kritis itu kan harus sering bertanya. Nah, misalnya dalam suatu organisasi atau sedang kuliah, kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kritis, tapi kita tidak berani menyampaikan pertanyaan kita. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membuat kita menjadi lebih berani agar bisa terlatih menjadi orang yang lebih kritis? Gimana tuh, Mas, kira-kira? Oke. Ini Mbak Ami kuliah di USU beneran ya Mbak ya? Itu BNI-nya yang kebakar kemarin sudah bagus atau belum nih? Kayaknya udah kebakar beberapa tahun yang lalu sih tapi. Nah, minum dulu. Boleh Mas, minum dulu. Haus ya, tadi sudah banyak materi. Ngomong-ngomong, saya juga dulu sempat kerja di Medan sebelum di Banda Aceh, jadi agak nostalgia dikit nih tentang USU nih tadinya. Wah, wisata masa lalu ya Mas ya, yang tadi kata Mas bilang ya. Oke, tadi pertanyaan apa ya? Oh iya, takut untuk bertanya. Jadi apa yang harus dilakukan agar lebih berani? Oke, takut itu biasanya karena kita tahu sesuatu yang menakutkan atau kita tidak tahu sesuatu hal sama sekali. Seperti kita takut kegelapan itu sebenarnya karena kita nggak tahu apa yang dibalik kegelapan tersebut kan. Nah, takut bertanya itu karena kita biasanya nggak tahu respon apa yang akan terjadi. Nah, gimana cara tahunya responnya itu? Ya kita harus push ourselves untuk mencoba menanyakannya. Kita harus melompat dari rasa takut kita sendiri tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan berlatih terus, mulai dari mungkin forum yang lebih kecil. Kalau bertanya di kelas itu cukup menakutkan, kita coba dulu ke forum yang kecil, ke forum yang isinya 4 orang, 5 orang gitu. Kita coba bertanya. Mungkin pertanyaannya itu hal-hal sepele dan silly juga nggak masalah. Yang kita cari itu bukan jawabannya sebenarnya kan, yaitu melatih diri kita untuk terus bertanya. Misalnya teman-teman itu sudah tahu jawabannya pun nggak apa-apa ditanyain lagi. Itu untuk praktis kita juga. Jadi berlatih terus agar akhirnya kita terbiasa di forum. Sebelumnya saya ketika sharing pertama kali via webinar itu kayak grogi banget. Padahal cuma di depan laptop, di kamar sendiri, tapi tetap grogi. Ini pun masih ada groginya sedikit-sedikit tadi kan sampai ngomongnya belibet gitu. Nah, akhirnya karena terbiasa dan saya itu mengambil semua kesempatan. Jadi kalau bisa diajakin kamu mau nggak nih isi webinar? Oke, gitu. Padahal aku nggak tahu apa yang akan terjadi di balik webinar tersebut. Apakah nanti banyak pertanyaan aneh, ataukah aku nggak bisa jawab, ataukah aku ngomong salah. Itu aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, bagaimana aku bisa tahu? Dengan push myself untuk mencoba hal tersebut. Gitu Mbak Ami atau Kak Ami Sari. Oke. Apakah memuaskan? Mudah-mudahan terjawab ya Mbak ya pertanyaannya. Last question deh Mas, nih ada yang ringan-ringan aja. Kak, rekomendasi buku yang bagus buat critical thinking dong menurut Kak Hakim. Ayo apa ya Mas? Critical thinking, bukunya ada nggak ya?
Mana bukunya kelihatan nggak itu? Buku di meja lagi ada startup nih, karena aku lagi kerja di startup ya. Buku critical thinking itu sebenarnya akan lebih cocok kalau Mbak Anis nanti yang ngomong, karena beliau adalah psikolog. Tapi kalau saya suka banget baca bukunya Seven Habits. Itu bukunya siapa aku lupa. Terus bukunya Dale Carnegie. Itu terus waktu aku SMA dulu aku baca bukunya Robert Kiyosaki, itu tentang ekonomi, tapi membuka pikiran juga. Waktu SD saya membaca 100 tokoh. Kemudian juga membaca apa namanya? Kok lupa ya? Kamus penemu. Jadi kayak membaca biografi orang lain yang berpikir terbuka, memiliki kayak Sir Isaac Newton tadi, memiliki breakthrough yang keren banget. Nah, dari situ saya juga jadi terbiasa untuk mempelajari pengalaman orang, dan ya sampai saat ini nasibnya begini. Aduh. Oke, Gitu. wah banyak banget nih yang udah dibaca sama Mas Hakim ya. Teman-teman mungkin bisa catat tadi buku-buku apa aja yang direkomendasikan sama Mas Hakim. Oke, karena juga mengingat waktu nih ya Mas ya, karena ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum bisa dijawab. Nah, kalian kalau misalkan memang masih ingin bertanya, bisa langsung nih ke mungkin Instagram personal Mas Hakim aja kali ya, atau ke Safa Learning ya Mas, bisa Instagramnya The Hakim ya Mas ya. The.Hakim. Nah, The.Hakim. Nah, buat kalian yang merasa masih aduh apa ya gitu, masih ada pertanyaan yang mengganjal dan belum terjawab, boleh banget ditanyain ke Mas Hakim di Instagramnya The Hakim, atau ke Safa Learning Center juga boleh ya Mas ya. Oke. Gitu. Ini Oke deh. ada pertanyaan dari Mbak Dara kayaknya menarik juga. Boleh? Boleh, mau dijawab? Boleh Mas. Iya. Aku bacain dulu apa gimana? Oke, aku aja yang baca. Oke, Halo Kak, selamat malam. Saya mau bertanya, jika kita sering berpikir kritis ke diri kita sendiri, akan tetapi kita mencari jawaban yang tepat juga kurang tahu karena kita kurang mengenal diri sendiri atau diri kita sendiri. Nah, sebenarnya apa yang kita inginkan, kita sudah mencoba berbagai hal, akan tetapi masih kurang tepat sepertinya. Bagaimana ya Kak? Terima kasih. Nah, ini Kak Dara ini sudah bagus karena keep asking question tentang dirinya sendiri. Yang tadi yang saya salah nyebutnya dengan self diagnose ya, itu tadi istilahnya apa Mbak harusnya? Mungkin lebih mengenal diri aja gitu Mas. Iya, berkenalan dengan diri kita sendiri itu udah benar. Tapi jangan salah, ini keep asking aja nggak komplit. Jadi looking for answer in the right place. Jadi cari jawabannya di tempat yang benar. Nah, ngomongin tentang pribadi seseorang, mental seseorang, jiwa seseorang, itu ngomongin bertanya langsung ke ahlinya, ke konsultan psikologi. Nah, ke Mbak Anis, ke tim Asoka Consulting, ini tempat yang tepat gitu. Nah, nanti langsung aja di kontak mungkin di Instagramnya Asoka Consulting atau ke Mbak Anis langsung, atau ke kaknya Instagramnya langsung aja Kak ya. Boleh banget, karena tadi juga ada pertanyaan dari Mas Hakim yang belum aku jawab, yang 10% itu. Iya, jadi memang ada voucher khusus untuk teman-teman yang join pada webinar kali ini, bisa dapat voucher 10% potongan harga dari biaya konsultasi, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kebingungan atau memang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi terkait dengan aku kenapa ya, mungkin gitu kan ya, nanti kalian bisa langsung kontak Asoka Consulting seperti itu. Oke, Mas Hakim, ada yang mau dijawab lagi mungkin? Udah ya, udah. Oke. Biar langsung ke DM aja. Langsung ke DM aja biar lebih personal. Oke, mungkin last nih Mas, ada closing statement nggak nih dari Mas Hakim buat teman-teman semua biar bisa keep critical thinking dan bisa jadi be the best version of ourselves gitu. Gimana nih? Ada closing statement nggak? Apa ya ngomongnya ya? Memulai sesuatu itu nggak mudah. Seperti Mbak yang dari USU tadi.
Tetapi ketika kita tidak memulai suatu hal, kita nggak tahu nih apa yang terjadi di depan kita. Jadi start now, start from small, dan keep asking the right question and looking for the answer in the right place. Gitu aja, Mbak. Oke, wah kena banget nih di saya Mas, kayak aduh ya harus mulai ya gitu ya. Kalau diam aja nanti kita nggak tahu jawabannya apa gitu ya Mas ya. Iya, benar banget, Mbak. Oke, wah terima kasih banyak Mas Hakim atas materinya pada malam hari ini. Senang banget karena ternyata untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu kita juga harus banyak bertanya gitu ya, termasuk bertanya terhadap diri kita sendiri gitu kan. Oke. Selanjutnya mungkin Mas Hakim boleh stop share screen sebentar. Oke. Dulu. Ini dari Asoka. Oke, ini akan ada ini apa namanya pemberian sertifikat gitu ya Mas ya. Oke. Masih. Oke, nah ini merupakan bentuk apresiasi kita kepada Mas Hakim sebagai speaker of webinar Critical Thinking, a way to be the best version of yourself. Terima kasih banyak Mas Hakim atas ilmunya, atas kesediaannya Mas Hakim berbagi ilmu, berbagi pengalaman gitu, dan semoga kita semua bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari dan menjadi versi terbaik diri kita. Itu ya Mas ya. Ya, terima kasih Mbak Anis, terima kasih tim Asoka Consulting. Sama-sama. Oke, kalau kayak gitu, mungkin aku akan langsung balikin aja ke MC-nya, Mbak Indah. Oke, thank you Kak Anis, thank you Mas Hakim, seru banget ya tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini ya kita dapat banyak insight baru setelah ngikutin webinar kali ini ya gitu. Dan ini juga menarik banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya. Dan tadi mungkin aku mau izin ya Mas Hakim ya, izin ada yang dilurusin dikit gitu ya. Mas Hakim ngomong tadi soal diagnosa itu maksudnya Mas Hakim adalah lebih ke mengenal diri ya teman-teman, karena kalau self-diagnose itu isu yang sangat sensitif di psikologi. Nah, sesuai yang kita dapatkan dari pelajaran malam ini ya gitu ya, kalau mau belajar sesuatu itu langsung ke ahlinya gitu, jangan terus sama yang baru tahu sedikit tapi belum jelas asal-usul ilmunya di mana. Makanya nih teman-teman, buat teman-teman yang tertarik sama isu-isu psikologi gitu ya, boleh belajar bareng tim Asoka gitu, karena tim Asoka itu adalah orang-orang yang memang bisa disebut ilmuwan psikologi ya, sebagiannya bahkan sudah officially praktisi psikolog kayak gitu. Jadi platform kami itu diisi oleh orang-orang dengan latar belakang pendidikan psikologi. Bahkan mostly itu adalah dari magister psikologi profesi kayak gitu. Karena aku miris banget nih zaman sekarang, kayak aku kan main TikTok ya gitu. Di TikTok banyak banget di FYP yang misleading kayak gitu. Tahu psikologi sedikit tapi ngomongnya banyak dan malah ngebuat yang nonton tuh jadi self-diagnose atau malah misleading kayak gitu. Dan teman-teman bisa banget follow Asoka di Asoka Consulting ya, ada di Instagram, ada di YouTube, dan kita juga OTW launching TikTok. Sebenarnya akunnya udah ada sih, cuman kita emang belum aktif mengisinya. Terus tadi ada pertanyaan-pertanyaan seputar, oh sebentar, ini ada pertanyaan. Kalau mau konsul soal psikologi klinis, bisa juga Kak? Jawabannya adalah bisa banget. Kamu bisa cek di highlight Asoka tentang terapis list. Di situ ada daftar ini kita, terapis kita. Ada yang psikolog, ada yang konselor. Dan aku mau jelasin, kalau yang konselor itu adalah seperti aku ya, misalnya kami adalah mahasiswa magister psikologi profesi. Bahkan sebagiannya kayak aku, kayak beberapa teman kita yang lainnya itu sebenarnya sudah selesai menyelesaikan studi dan sedang mengurusi surat izin untuk
dapat surat izin praktek as psikolog. Jadi ya tidak perlu diragukan lagi, insya Allah untuk bidang psikologi kayak gitu. Aduh, ini lucu banget nih pertanyaannya. Kak Indah, kalau ada psikolog yang membantu kami, yang membantu psikolog siapa? Aku hold dulu pertanyaannya, mungkin akan kami jawab di konten Asoka Consulting atau mungkin di IG Live Asoka Consulting next time. Atau mungkin kita adain webinar seputar pertanyaan-pertanyaan yang muncul, karena pertanyaan yang muncul ini bisa banget untuk jadi referensi dari tim Asoka dalam memilih topik webinar berikutnya. Tadi yang paling banyak itu overthinking ya, aku lihat-lihat kayak gitu. Dan sayang banget ya kalau kita menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan usia untuk overthinking. Kenapa nggak kita belajar critical thinking aja kayak gitu misalnya. Terus juga tadi aku banyak baca tentang tips biar mengatasi kecemasan, tips memulai obrolan dan lain-lain. Itu kami tim Asoka terima sebagai referensi untuk next webinar. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk teman-teman yang ingin mengembangkan skills, terutama berkaitan dengan dunia kerja, bisa follow Safa Learning Center, karena Safa Learning Center adalah platform yang banyak menyebar edukasi tentang pengembangan diri, kayak gitu. Dan lagi, yang kayak tadi ya, aku ingetin lagi, kalau kamu pakai voucher Safa Learning Center, kamu bisa dapat diskon 40% di Glimpse. Menarik ya? Kayak gitu. Oke, kayaknya udah ya, tapi aku pengen, tim Asoka pengen mengabadikan momen seru ini, kita foto bareng dulu ya. Boleh dong open kamera semua? Ayo, aku tungguin pada open cam. Nah, ayo open cam, aku pengen lihat nih wajah-wajah cakepnya yang join malam ini. Oke. Wow, rame banget nih. Oke. Oke. Waduh, cakep-cakep. Oke, udah ready tim kameramen? Ready? Ya, teman-teman, kita agak text time ya. Aduh, Mas Hakim udah ready banget tuh. Kita text time karena ini ada berapa slides, ada banyak banget peserta. Kami akan capture satu persatu dari teman-teman. Dan ya, kita mulai ya. Senyum ya semuanya ya. Atau pose terbaik menurut teman-teman deh, bebas. Oke? 1, 2, 3. Udah, Kak? Lagi? Oke. Ditahan dulu ya. Nih, kamera. Iya, nih. Senyum aja terus. Kakak kameramen kalau udah tolong dikabarin ya. Oke. Oke. Oke, satu kali lagi ya. Udah, Kak? Oke, kakak kameramennya di depan aku nih sekarang gitu. Oke, teman-teman, terima kasih atas antusiasmenya kali ini. Kemudian tim Asoka sekali lagi mengucapkan salam kenal bagi yang baru join di event kita. Dan nantikan event-event kami lainnya di depan sana, karena tim Asoka sudah menyiapkan acara-acara mungkin webinar atau live gitu ya, live Instagram seputar psikologi, ada psikologi klinis berkaitan dengan mental health, jelas ya, kayak yang udah biasa kita share. Dan next time kita akan lebih banyak juga membagikan edukasi tentang pengembangan karir. Oke? Dan ya, kami dari pihak Asoka selain berterima kasih juga meminta maaf jika selama proses webinar ini ada yang kurang berkenan, dan untuk sertifikatnya akan dikirimkan kurang lebih 2 hari lagi, kayak gitu. Oke teman-teman, saya akhiri webinar kali ini. Terima kasih kepada Mas Hakim, terima kasih kepada Mbak Agnis, dan ya sampai ketemu teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih Kak. Bye-bye. Ya Kak. Izin live. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Kak, izin live.
you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is a sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get something shiny, something meaty for the main course. It's a fine looking high horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry work. Take me to church. I was like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my death, let's stand the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my death, let's stand the good God. Let me give you my life. No masters or kings when the ritual begins. There is no sweeter innocence than ardent sin. In the madness and soil of that sad earthly scene, only then I am human, only then I am clean. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that death, let's stand the good God. Let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that death, let's stand the good God. Let me give you my life. I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down,
then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, to let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises, thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain, I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down, and tie me down, down, and tie me down, and tie me down. 9 lives until you fall at my feet. Don't hide, you're wasting your energy. You're not shy, so baby, it's useless. So don't try, 'cause you'll end up losing it. I want you out in the pouring rain, I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, and tie me down, and tie me down, and tie me down. So wrap your arms around my chest, and I'll put my hands around your neck. 'Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay. Hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, and tie me down, and tie me down, and tie me This ain't build a bitch. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are brown or blue, this ain't build a bitch. I'm filled with flaws and attitudes. So if you need perfect, I'm not built for you. Yeah. Bob the Builder broke my heart. Told me I need fixing. Said that I'm just nuts and bolts. Lot of parts were missing. Heart feel like a curse if I'm a virgin and a vixen. That's the kind of girl he wants, but he forgot
This ain't build a bitch. You don't